wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran tentang bab puasa. Jadi, di masa pandemi COVID-19 ini, para siswa sekolahnya itu diliburkan. Nah, untuk itu di rumah pun harus tetap belajar. Nah, makanya saya membuat video pembelajaran ini yang siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian yang belajar di rumah. Nah, berhubung kali ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang bab puasa. Oke, mari kita lihat videonya. Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang bab puasa. Kalian tahu nggak sih puasa itu apa? Nah, kalian semua pasti saat ini sedang menjalankan ibadah puasa ya. Jadi, puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Oke, nah kali ini di pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Kemudian dalil diwajibkannya puasa. Kemudian syarat wajib dan syarat sah puasa. Kemudian rukun puasa. Kemudian sunah-sunah puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian macam-macam puasa. Kemudian hari-hari yang dilarang puasa dan juga tentang hikmah puasa. Oke, mari kita lihat videonya. Puasa itu berasal dari kata al-syam yang berasal dari kata soma yang artinya menahan atau mengekang. Sedangkan pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Ta'ala dan juga dengan beberapa syarat tertentu. Dalil diwajibkannya berpuasa itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa diwajibkan atas orang-orang yang beriman itu untuk berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Syarat wajib berpuasa: yang pertama, berakal; yang kedua, balik; dan yang ketiga, mampu berpuasa. Kemudian syarat sah puasa: yang pertama, Islam; yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz adalah yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Rukun puasa: yang pertama, niat puasa. Niat adalah sesuatu yang berasal dari hati seseorang yang berpuasa. Niat berpuasa berbunyi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Niat puasa diucapkan pada malam hari sebelum melaksanakan puasa, selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa.
mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada hal-hal yang disunahkan untuk berpuasa. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Doanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian hal sunnah berikutnya yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Kemudian yang kelima, makan dan minum dengan yang manis-manis seperti kurma. Yang keenam, melaksanakan sholat tarawih dan juga witir. Yang ketujuh, memperbanyak tadarus Al-Quran. Dan yang kedelapan adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk seperti berkata kotor dan berdusta. Ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Yang ketiga, junub. Yang keempat, haid dan nifas. Yang kelima, keluar mani dengan disengaja. Yang keenam, gila atau sakit jiwa. Dan yang ketujuh, murtad atau keluar dari agama Islam. Macam-macam puasa itu ada dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama, puasa wajib. Contohnya adalah puasa Ramadan. Seperti yang kita laksanakan ini adalah puasa Ramadan. Jadi, puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan 1 bulan penuh dan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa tebusan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syarak. Yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilaksanakan karena memiliki nazar atau janji. Jadi contohnya, misal kalian pernah mengucapkan, jika nanti kalau lulus ujian saya akan berpuasa. Nah, kalau berucap seperti itu, maka kalian wajib untuk berpuasa. Kemudian puasa wajib yang keempat adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa pengganti karena telah meninggalkan puasa, seperti puasa Ramadan. Macam puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Seperti 1. Puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Kemudian yang kedua ada puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara berseling-seling. Misal, hari ini berpuasa, hari besoknya tidak berpuasa, dan hari besoknya lagi berpuasa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dilakukan 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini boleh dilakukan tidak berturut-turut, yang penting masih di bulan Syawal. Kemudian yang kelima ada puasa Arafah, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dinamakan puasa Arafah karena pada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu sedang wukuf di padang Arafah. Kemudian keistimewaan puasa Arafah ini adalah bisa menghapuskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kemudian ada juga puasa Tasu'a, yaitu puasa yang dilaksanakan tanggal 9 Muharram. Dan juga ada puasa Asyura, yaitu puasa yang dilaksanakan tanggal 10 Muharram. Kemudian ada juga puasa Sya'ban, yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Kemudian ada juga puasa sunnah yang dinamakan puasa Ayyamul Bid,
yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Komariah. Ada hari yang dilarang untuk berpuasa, seperti pada hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Kemudian pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian hari yang dilarang berpuasa yaitu puasa yang dikhususkan pada hari Jumat. Jadi sebaiknya kalau mau berpuasa di hari Jumat itu dibarengi puasa pada hari berikutnya atau hari sebelumnya. Ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Namun di hari lain, pada hari sesudah ia sembuh, maka ia harus mengganti puasanya sesuai hari yang ditinggalkannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Ia boleh tidak berpuasa dan kemudian ia wajib untuk mengqadhanya. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang sudah lemah. Nah, bagi orang tua yang sudah lemah ini, maka mengganti puasanya itu cukup memberi fidyah kepada fakir miskin. Kemudian orang berikutnya yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sedang hamil dan juga menyusui. Mereka wajib mengganti puasanya dengan cara mengqadha atau bisa juga dengan membayar fidyah. Nah, dari berpuasa kita dapat mengambil hikmah atau manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan juga dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan yang kedua, dapat meningkatkan rasa solidaritas kita kepada sesama, terutama kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, melatih dan mendidik kita untuk selalu bersikap sabar. Karena kita kan pada saat berpuasa itu menahan lapar dan haus. Nah, dari itu kita dilatih untuk bersabar. Kemudian yang keempat adalah untuk kesehatan. Karena dengan berpuasa itu berarti mengistirahatkan organ-organ tubuh kita supaya tidak terlalu keras untuk bekerja. Oke, jadi demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat ya kalian dalam menjalankan ibadah puasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.